Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang faktor yang menjadi pendukung kemerdekaan Indonesia yang ada dua, yaitu faktor dari dalam atau internal, kemudian faktor dari luar atau eksternal. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang faktor dari dalam atau internal. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang faktor pendukung kemerdekaan Indonesia, yaitu faktor dari luar atau eksternal. Faktor dari luar yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 hingga 1905, Jepang berhasil mengalahkan Rusia karena modernisasi yang dilakukan Jepang membawa kemajuan pesat dalam berbagai bidang, khususnya bidang militer. Yang kedua yaitu munculnya paham-paham baru. Munculnya paham-paham baru di luar negeri seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi menjadi dasar berkembangnya paham-paham baru yang serupa di Indonesia. Perkembangan paham-paham itu terlihat pada penggunaan ideologi pada organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui faktor pendukung kemerdekaan Indonesia, di sini saya juga akan menjelaskan tentang akibat dari penjajahan dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Pertama dalam bidang ekonomi, yaitu terjadinya kemiskinan dan kelaparan di Indonesia, kemudian runtuhnya sistem ekonomi tradisional Indonesia, kemudian selanjutnya yaitu adanya perdagangan oleh bangsa kolonial yang merugikan. Yang kedua yaitu dalam aspek bidang sosial budaya. Apa saja akibatnya? Yang pertama yaitu munculnya praktik rasialisme oleh bangsa barat. Kedua, diskriminasi terhadap kaum bumi. Ketiga, rusaknya nilai-nilai budaya Nusantara. Keempat, rusaknya tatanan sosial masyarakat tradisional Indonesia. Yang ketiga yaitu dalam bidang pendidikan. Yang pertama, munculnya diskriminasi pendidikan di mana pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati oleh golongan bangsawan dan pegawai pemerintah kolonial. Yang kedua yaitu rakyat jelata yang bisa menghitung, menulis, dan membaca dijadikan sebagai pegawai rendahan dan dieksploitasi demi kepentingan nasional. Yang keempat yaitu dalam bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan yang ada di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat politik adu domba atau bisa juga disebut dengan divide et impera. Melalui divide et impera ini, pemerintah kolonial Belanda berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa di daerah Nusantara untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih.